Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bima'rifati aqaidit tauhid wa harrara uqulana min dhulqati syawahidin taqlid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-muhayyid bi mu'jizat al-bahir wa ala alihi wa ashabihi awla manaqibil wafirah. Yang muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dengan tujuan membaca kitab sifat 20, yaitu membaca kitab tauhid yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ma'rifah kepada kita segera-segera. Amin. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat beliau kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihim fid dharain amin. Kemudian berkata pengarang yaitu Al-Habib Utsman bin Yahya rahimahullahu ta'ala, bermula yang wajib bagi Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsil. Inilah 20 sifat yang telah berdiri dalil akli dan dalil nakli atasnya, dan tersebut di bawah tiap-tiap satu sifat dengan makna beserta dalilnya, beserta lagi tersebut kepatutan kelakuan orang mukmin yang mu'tiqad pada Tuhan bersifat dengan sifat-sifat itu, maka itulah kelakuan mukmin yang sempurna imannya. Bahasa orang Bahari di dalam kitab mengatakan adanya akan dia, kalau kemudian Yahimin bingung akan dia sebagai dia apa ya? Nah kita akan bahasa kita. Jadi ujar sibil wajib bagi Allah Ta'ala itu 20 sifat yang akan disebutkan karena satu persatu sifatnya tadi dijelaskan beserta dengan dalil akli dan dalil nakli. Jadi wajib bagi Allah itu bersifat 20, sifat 20. Nah di bawah kayaknya di sini dijelaskan satu persatu dengan dalil akli dan dalil naklinya. Dan sepatutnya juga kita yang beriman di sini beriktikad sebagaimana etikat yang dijelaskan tentang sifat 20 tadi wajib kita meyakini. Adapun lain-lain sifat Jalla wa Azza yang tiada ada hingga banyaknya, maka wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuinya dengan ijmali saja. Di dalam perkataan muttasifun kulli kamalin, artinya bersifat Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Sifat 20 ini adalah rumusan daripada ulama Imam Asy'ari. Itu di dalam kitab Sidin menyebutkan 13, tetapi disempurnakan oleh Imam Maturidi menjadi 20 sifat sesuai dengan hadis-hadis dan dalil-dalil Al-Quran yang lebih menggunakan menjadi pedoman kita dalam bertauhid, yaitu 20 sifat. Adapun sifat Allah Ta'ala itu tidak terhingga banyaknya. Jadi yang wajib 20 ini bukan hanya 20, cuman 20 ini yang wajib kita tahu supaya kita yakin bahwa Allah Ta'ala. Adapun lebih daripada 20 itu terhimpun dalam perkataan muttasifun bikulli kamalin. Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat yang sempurna. Jadi apa saja sifat yang sempurna itu wajib bagi Allah Ta'ala bersifat sempurna.
Adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsil, maka adalah itu 20 perkara, yaitu lawanan 20 sifat yang wajib satu persatu disebut sesudahnya sifat itu. Adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan ijmali, yang ada di dalam perkataan munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Jadi ujar sidin karena sifat 20 yang wajib bagi Allah dan mustahilnya 20. Nah, mustahil ini terhimpun dalam perkataan munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Artinya maha suci Tuhan daripada tiap-tiap sifat kekurangan dan maha suci daripada barang yang tercita-cita di dalam hati. Jadi mengenal Allah Ta'ala itu mustahil bersifat kurang dan mustahil kawa dirupa-rupakan walaupun di dalam hati. Kalau kita menghayal Allah Ta'ala itu kayak ini, itu kada akan pernah sesuai dengan Allah Ta'ala. Kemudian setiap orang yang berakal, sudah fitrah manusia, mereka itu ingin tahu lawat Tuhannya, ingin mengenal dengan Tuhannya. Dan tidak akan pernah seseorang itu sampai kepada Allah Ta'ala, kepada Tuhannya, kalau pada melalui daripada wahyu Allah Ta'ala yang disampaikan melalui Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia atau jin, makhluk yang berakal itu ingin mencari Tuhan. Maka sehingga kita menemui orang-orang yang berpikir mereka itu mencari Tuhan, tapi tanpa tuntunan wahyu dari Allah, tanpa tuntunan dari Rasulullah, mereka akan tersesat. Sehingga kita menemui banyak di sudut-sudut dunia, di tempat-tempat lain, mereka itu mencari Tuhan, sehingga mereka beranggapan api itu sangat diperlukan oleh kehidupan, sehingga mereka menyembah api, seperti agama Majusi. Ada mereka mencari Tuhan, lalu mereka beranggapan matahari itu sangat penting dalam kehidupan. Bila ada matahari, kehidupan ini tidak berlangsung dengan bagus. Maka mereka menyembah matahari. Seperti di Jepang menyembah matahari. Ada yang berpendapat bahwasanya mereka melihat seorang manusia yang diberi Allah Ta'ala kelebihan, sehingga manusia itu dapat menghidupkan yang mati dan lain sebagainya, seperti Nabi Isa alaihissalam. Lalu mereka menyembah Nabi Isa, seperti kepercayaan orang-orang Nasrani Kristen. Nah, banyak lagi mereka itu mencari Tuhan cuma lantaran kada sesuai dengan wahyu, sehingga mereka itu tersesat. Sehingga kalau kita ke dalam hutan, ada orang bertuhan, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu. Karena fitrah manusia yang berakal, mereka meyakini bahwasanya Tuhan itu ada. Karena manusia ini, kalau manusia itu sangat perlu banget lawan mengenal Tuhan, sangat berhajat kepada mengenal Allah Ta'ala. Seluruh makhluk, mobil khusus kita yang beriman itu sangat penting mengenal Allah. Bahkan diwajibkan setiap orang beriman wajib kenal lawan Allah Ta'ala. Bila ini sudah akhir balik, wajib kenal. Bukan hanya ulama, bukan hanya orang alim yang wajib kenal. Apabila orangnya sudah balik dan berakalnya dalam keadaan beriman, wajib ma'rifah dengan Allah Ta'ala. Ma'rifah kepada Allah itu ada dengan akli, dengan akal. Contohnya kita belajar di sini, belajar wujud, qidam, baka, itu dengan akal kita, lalu dikuati dengan Quran dan hadis sehingga menjadikan keyakinan. Itu secara
akli, karena akal itu nurun, yaitu cahaya, yufarriqu, membedakan akal itu tadi bainal haq wal batil, antara yang benar dan yang salah, antara hak dan yang batil. Ada yang halus sedikit daripada akal itu ngarannya sirrul qalbi, rahasia hati. Nah terus lagi yang lebih halus kayaknya masalah roh, itu tentang roh. Jadi yang pertama-tama yang penting benar lawan kita seberitaan beriman ini ma'rifat kepada Allah. Yang kedua ma'rifatir Rasul, mengenal dengan Rasul. Kenapa? Di dalam Al-Quran disebutkan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danqa. Di dalam surah Thaha itu disebutkan, barang siapa ada ma'rifah, barang siapa yang ada mengenal lawan Allah Ta'ala, fa innahu ma'isyatan danqa, maka kehidupannya itu dicabut berkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang ada ma'rifah lawan Allah Ta'ala itu keberkahan hidupnya dicabut oleh Allah. Tapi Allah seorang yang berwahyu, siapa yang ada kenal lawan aku, ujar Allah Ta'ala, aku cabut berkahnya. Berkah di dalam kehidupan itu, berkah makanannya dicabut, sehingga yang dimakannya mudah menjadi penyakit. Apabila menjadi tenaga sehingga menjadi mudah maksiat lawan Allah, itu namanya berkah dicabut. Berkah minumannya dicabut oleh Allah Ta'ala, sehingga apa yang diminumnya terkadang ada sesuai dengan apa-apa yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian berkah pakaiannya, sendiri berpakaian itu hanya mengundang kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Bisa hanya berpakaian menjadikan hanya sombong dengan pakaiannya, itu berkah pakaian dicabut. Ada juga berkah kendaraannya dicabut Allah Ta'ala, sehingga kendaraannya ini ada berkah. Bisa jadi kendaraan mudah untuk dipakai kepada menuju maksiat kepada Allah. Kemudian berkah pasangan hidup ini termasuk dicabut oleh Allah Ta'ala, sehingga pasangan hidup kita ini bisa membawa kepada maksiat kepada Allah, atau berisi pasangan hidup nangka tujuh maksiat lawan Allah Ta'ala, itu berkah dicabut lantaran kita ada ma'rifah lawan Allah Ta'ala. Bagi seorang laki-laki mungkin sulit untuk membimbing ini, atau bagi seorang perempuan bisa diisi laki nangka tujuh maksiat, atau bisa juga nang lalai. Nah jadi orang yang tidak kenal lawan Allah itu mengarah dari dzikri, seseorang yang lupa dengan Allah, yaitu orang-orang yang disebutkan oleh ulama apa sembahyang, oleh puasa kada tahan, majelis taklim, sibuk waktu. Kenapa? Karena siang dan malamnya hanya mencari dunia goyangnya, sehingga itu membawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan hidupnya tadi. Tetapi itu kadang menjadi pasti, kadang cuma bisa aja seperti Nabi Nuh, Nabi ini maksiat, padahal sini orang ma'rifah, tetapi itu bagi sini ujian. Nah sehingga di sini selingkuh, visi laki, macam-macam menyakiti hati dan lain sebagainya. Ini lantaran kita tadi berkah kehidupan tadi dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sendiri yang berwahyu bahwasanya orang yang kada kenal lawan aku, orang yang kada ingat lawan aku cabut berkah kehidupannya. Jadi manusia tadi ini setiap yang berakal ini pasti mencari Allah Ta'ala atau mencari Tuhan. Kemudian bermula maka inilah 20 sifat Tuhan Jalla wa Azza. Nah kemudian sini menjelaskan sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang fondasi daripada agama kita. Yang pertama, wujud artinya ada. Artinya ada maka mustahil tiada. Wujud artinya ada, mustahil Allah Ta'ala itu kadada. Kita sudah semalam kita jelaskan bahwasanya membuktikan Tuhan itu ada, adanya setiap sesuatu
adanya dunia ini dan seisinya. Contoh mikrofon, HP, perihal, ini pasti ada nama Allah. Kalau seandainya kita tahu ini HP, ini perihal, ini sajadah, adakah nama Allah? Apabila orang itu menjawab kadada, berarti orang itu stres. Umpamanya sandal, ada nama Allah sandal, oh kadada, karena itu jadi dengan sendirinya. Seperti pendapat orang ateis, orang yang kadada Tuhan. Ini memudahkan asalnya kadada timbul jadi ada. Nah itu mustahil. Nah kadada menciptakan yang ada itu mustahil secara akal. Jadi hanya orang yang stres, orang yang kadada akal memudahkan Tuhan itu kadada. Ada mau terjadi umpamanya sajadah ini dengan sendirinya terjadi kapas menjadi benang kemudian bergulung-gulung seorang sehingga menjadi sajadah. Itu hanya orang-orang yang kadada akal yang membilangkan itu jadi dengan sendirinya. Kemudian dalilnya firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Ta'ala lah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan barang di antara keduanya. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalilnya bahwa Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan seluruh isinya. Jadi seluruh alam ini Allah menciptakan. Karena dahulu itu orang-orang yang tanpa wahyu, mereka mencari Tuhan macam-macam ngarannya. Mereka berpendapat, oh Sang Hyang Widi ujian Saikong, karena tanpa wahyu. Ada macam-macam ngaran Tuhan itu, Lata, Uja, mereka berpendapat. Kenapa? Karena mereka ada dibimbing oleh wahyu Allah Ta'ala. Nah, di sini Allah tegas menyebutkan dirinya, Akulah Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi adanya Allah Ta'ala itu secara hukum akal tidak mesti setiap yang ada itu kawa dilihat. Jadi setiap yang ada kadang mesti harus kawa dilihat. Contoh yang kayak angin, ada tetapi kadang kawa dilihat. Tetapi seluruh itu kayaknya diulahkan Allah Ta'ala tandanya. Di zaman Nabi ada seorang Arab Badawi di Tahunik, kan percayalah adanya Allah. Percaya aja, ujar si Arab Badawi tadi. Kenapa buktinya? Ujar Arab Badawi mudah aja. Dengan kepelosan Arab Badawi menjawab, toh tahi unta toh membuktikan adanya unta. Tahi unta itu jarang Arab Badawi bukti adanya unta. Walaupun kita ada melihat untanya, berarti pasti ada unta karena melihat tahi unta tadi. Nah, jejak manusia ujar Arab Badawi itu menunjukkan ada manusianya. Jadi ini telapak betis menunjukkan ada berjejak di situ. Jadi kalau kita hendak beriman ke rumah orang, lihat di sandalnya ada, itu kebiasaan ada orangnya di rumah. Itulah Allah Ta'ala menciptakan tanda-tanda supaya Allah itu memang supaya mudah dikenal. Allah Ta'ala itu kenapa jadi kadang-kadang dilihat? Satu ujian. Jadi ujian dulu. Yang kedua, ujian itu kenapa kita kadang-kadang melihat Allah Ta'ala? Itulah gunanya iman. Amun sudah dilihat akan kada perlu beriman lagi karena nyata sudah ada ini. Kenapa Allah Ta'ala kada melihat akan dirinya? Karena mauji makhluknya supaya beriman. Karena di akhirat kada terpakai lagi beriman atau kadanya, karena di dunia ini aja kita terpakai iman itu supaya kau membawa ke akhirat. Nah jadi itu ujian bagi kita, apakah kita ini beriman atau kada. Iman itu perlu di dunia sehingga di akhirat kita kau membawa iman itu menjadi kenyataan. Karena iman itu laksana benih
nang berbuah memandang kepada zat Allah kayak di surga. Ibadah itu laksanakan biji nang buahnya kayak surga. Yang kedua, karena kasih sayang Allah Ta'ala kita ada melihat Allah. Allah merahmati kita sehingga kita ada memandang Allah Ta'ala secara langsung. Karena suatu ketika kan di dalam Al-Quran itu disebutkan Nabi Musa, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Manakala Nabi Musa munajat kepada Allah Ta'ala, qala rabbi arini unzur ilaik. Ya Allah Ta'ala, nampakkan zat engkau wahai Allah, ulun hendak melihat dia. Nabi Musa itu kawa berkalam dengan Allah. Jadi Nabi Musa ini munajat, ya Allah Ta'ala, ulun minta nampak akan hampian supaya ulun kawa melihat. Maka Allah Ta'ala qala lantarani walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya Allah Ta'ala, ikan sekali-kali kali sanggup melihat aku. Coba ujar Allah Ta'ala, lihat itu gunung, aku akan bertajalli kepada gunung itu. Fa in istaqarra, apabila gunung itu tetap, nah fasawfa tarani, maka niscaya engkau akan melihat aku. Ya Allah Ta'ala, lihat gunung, aku bertajalli kepada gunung. Apabila gunung itu mampu menyandang keagungan Allah, maka kau akan melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal faja'ala dakka. Dalam Al-Quran itu disebutkan, manakala Allah bertajalli kepada gunung, maka gunung itu hancur berkeping-keping menjadi debu daripada saking agungnya Allah Ta'ala tadi. Nah, jadi di situ Faharra Musa sa'iqan, maka Nabi Musa pada waktu itu tersungkur dan pingsan. Lalu Nabi Musa berkata, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ujian Nabi Musa, inggih ya Allah, maha suci sampian, ulun tubat kepada sampian karena bahwasanya ulun orang awal-awal beriman. Nah, jadi setiap Nabi ditanya sahabat Abdullah bin Abbas ditakuni, kayak apa Allah Ta'ala bertajalli itu? Ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas, sedikit hanya cuma contohkan menjauh tanpa berkata-kata seujung. Ini aja luar Allah sudah ada sanggup gunung tadi menyandang. Nah, jadi apalagi kita manusia yang biasa ini. Jadi dikisahkan Nabi Musa itu daripada saking kuatnya, Nabi Musa dari Mesir berjalan beberapa hari ada makan kelaparan sehingga menemui orang yang antri hendak mengambil banyu. Ini Nabi Musa lama sudah awak ada makanan. Lalu sedangkan sumur itu orang mengambil banyu antri untuk keperluan hidup mereka. Lalu tiba-tiba batu tanggul itu bergulung menutupi sumur. Sehingga orang kampung pada waktu itu sekitar 30 orang hendak menggisir batu kena kawah. Nah, Nabi Musa Duparat pada waktu itu dengan sedikit kekuatan sidir sudah tarik batu tanggul itu, daripada saking gencangnya Nabi Musa itu di dalam tafsir dikisahkan. Makanya Nabi Musa itu di dalam tafsir dikisahkan ada orang Mesir dan Bani Israel bakal lari, lalu Bani Israel ini kaumnya daripada Nabi Musa ini minta tolong melawan Nabi Musa sehingga ditunjul jadi di dada sedikit aja mati orang dengan refleks kan orang bakal lalu dipisah tunjul mati. Sehingga Nabi Musa merasa berdosa, tapi dalam keadaan pada sengaja di situ menunjul mati daripada saking gencangnya Nabi Musa. Nabi Musa orang yang bersih zahir dan batin, orang yang ma'rifahnya sempurna lawan Allah Ta'ala, ada sanggup melihat Allah Ta'ala pingsan sedikit nur Allah Ta'ala, apalagi kita nang awam. Makanya di dalam Al-Quran itu dikisahkan, law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah.
Seandainya ya Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ini atas gunung, niscaya gunung itu belah, hancur berkeping-keping. Quran ini diturunkan melawan gunung, pada sanggup gunung menahan. Lalu karena rahmatnya Allah Ta'ala, kasih sayangnya Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah ini rahmatan lil alamin, kasih sayang Allah Ta'ala, rahmatnya Allah Ta'ala, sehingga Quran itu turun ke hati Rasulullah, lalu keluar daripada mulut Rasulullah, sehingga kita kawat mendengar Al-Quran, sehingga kita kawat mempelajari Al-Quran. Seandainya langsung diturunkan kepada manusia, adalah sanggupnya gunung aja tambur. Tetapi karena ini diturunkan kepada insanul kamil, makhluk yang sempurna, yang diciptakan daripada nur Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mau mendengar Al-Quran, kita mau membaca Al-Quran, kita mau mempelajari Al-Quran antara melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya langsung kan sanggup kita. Jadi Rasulullah itu banyak benar kelebihannya sehingga agama ini sampai kepada kita. Kemudian Yasidin dan barang yang tak ada, maka patutlah bagi mukmin bahwa ia ingat pada Tuhan Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang maujud jua adanya. Jadi Yasidin, hendaklah sepatutnya kita apabila kita melihat setiap sesuatu yang ada di alam ini, itu mengingatkan kita lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha al-karim, sesungguhnya Allah itu dekat. Bahkan disebutkan Allah itu lebih dekat min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi, urat leher. Itu bukan menunjukkan jarak, karena Allah Ta'ala itu bukan benda. Kalau benda memerlukan tempat, pasti memerlukan yang lain. Allah Ta'ala itu zat yang tadi memerlukan tempat. Maha suci Allah memerlukan tempat. Karena apabila kita memandang Allah Ta'ala itu bertempat menjadi aras, ini ada yang bertakon sebelum diciptakan aras Allah duduk di mana? Nah, bingung kita menjawab. Sedangkan Allah Ta'ala itu kadang memerlukan tempat. Jadi sebelum sesuatu ini ada, sebelum diciptakan aras, sebelum diciptakannya dunia, seluruh alam ini Allah sudah ada. Adanya Allah Ta'ala itu kadang memerlukan tempat. Sehingga kayak apa kita memandang adanya Allah Ta'ala pada diri kita, pada sekeliling kita, maka Allah kada bertempat, kada berjarak. Maka Allah itu dalam kehidupan kita ini selalu mengatur kita. Karena Allah kadang memerlukan tempat. Contoh, bekijip ini tadi kita memandukan aja, kijip mata tuh Allah Ta'ala itu menjijipakan kekuatan Allah. Seandainya kita hendak pasti kita berpikir, oh kijip, nah sedang nih pokoknya satu setengah menit sedang bekijip, tidak ada asesinya kijip-kijipan. Nah. Maka itulah Allah Ta'ala ada dalam setiap perbuatan di dalam tubuh kita ini, nah Allah Ta'ala mengaturnya. Detak jantung, hidup. Itu Allah Ta'ala mengatur. Dekatnya Allah Ta'ala kadang memerlukan tempat, kadang memerlukan waktu, kadang memerlukan jarak. Adanya Allah Ta'ala jahir, tetapi kadang memerlukan masih Allah sesuatu yang selain Allah. Detak jantung kita hidup 360.000 kali nafas kita. Dalam sehari ulama menghitung sama bilangannya dengan sahabat Nabi itu banyaknya 360.000 orang sahabat. Seandainya dikurangi Allah 10 kali aja kali banyak tadi. Samismaan dan lain sebagainya. Allah mengatur darah kita mengalir tanpa kekuatan atau kuasa kita. Suara kita berbunyi, kita ada yang panas dalam kita. Berarti siapa yang mengatur itu? Yang bunyi ini ada. Sebenarnya itu adalah gawian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah Ta'ala itu ada, tapi adanya tadi tidak memerlukan yang lain. Artinya Qiyamul Ta'ala binafsi, Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya.
Tetapi adanya Allah itu menjadi bukti, menjadi tanda bahwasanya Allah Ta'ala itu mewujud. Lalu Allah Ta'ala beri tanda-tanda kita. Sama kita anak tulang ke Banjar, Banjar umpamanya 100 km, ada tulisannya kena belok kanan Banjar. Tapi apabila kita sudah sampai ke Banjar, tidak ada lagi tulisan Banjar tuh. Kenapa? Karena sudah sampai di Banjar. Maka sampai ini perlu tanda, perlu bukti. Orang berhari mengaji ilmu tauhid itu karena ilmu itu al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Jadi ilmu fikih cahaya, ilmu tasawuf cahaya, ilmu tajwid cahaya. Seluruh ilmu-ilmu agama ini nur cahaya. Nah, lalu untuk mencapai ma'rifah yang sempurna, maka perlu seluruh ilmu-ilmu tadi. Ilmu fikih kita perlu supaya kita pas beribadah dalam Allah Ta'ala. Ilmu tasawuf perlu supaya kita akhlak kita dalam Allah, akhlak kita dalam makhluk. Perlu kita. Itu sebagai tambah sehingga jadi berkumpul karena belajar kumpul akal sedikit demi sedikit cahaya tadi sehingga menyatu menjadi ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini bukan makhluk pilihan seperti wali-wali Allah. Kayak Syekh Abdul Qadir Jailani, waktu di dalam parut sudah ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana aja kita nih suaranya? Padahal mulai di dalam parut itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Mulai lagi halus sudah kenal Allah. Kan orang pilihan. Jadi orang anak puasa betapun dulu Syekh Abdul Qadir Jailani ini menyusul ada. Bila ada menyusul berarti masuk bulan puasa. Itu aja orang kampung kok. Karena mereka itu wali yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Syekh Abu Bakar bin Salim Sahibul Iman, Sidin itu suatu ketika lagi halus, lalu guru Sidin menerangkan, jadi guru Sidin, kita ini seperti menelan biji, dan biji itu nanti akan tumbuh dan berbuah, buahnya itu yang akan kita petik. Ujar Syekh Al-Habib Abu Bakar bin Salim, ya ini kan guru sini menghormat timbai Sidin, hormat tadi timbai tumbuh ibu tinggi berbuah masak langsung kalau dimakan. Ini orang-orang pilihan. Nah, kalau kita maka dipilih ini Allah Ta'ala menguji kita sungguh-sungguhkah anak kenal lawan Sidin atau kada. Lalu disuruh belajar ilmu fikih, belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu tauhid supaya bujur-bujur sempurna katanya lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya itu dihimpun menjadi ma'rifah yang sempurna. Makanya orang bahari itu bila mengaji kisah pakaian, orang bahari itu mengaji tauhid, mengaji ilmu agama itu waktu datang oleh guru-guru anak mengaji ujian guru bujuran artinya serius. Nah ujian Sidin aku ada syarat di sini, aku nggak syarat ini belajar dari aku. Yang pertama tubat dulu di sini, tubat kepada Allah. Nah, kemudian sudah tubat, mandi tubat, punya sembahyang tubat dan sebagainya. Nah, kalau awak kita bayar bagaimana? Hutang awak makhluk, karena hutang harta awak makhluk ini ngalih kena urusannya di hadapan Allah. Kalau hutang hak lawan Allah Ta'ala, hutang kewajiban Allah Maha Pemurah, bisa aja juga bisa dipikirkan gitu. Kalau hutang lawan makhluk di akhirat ini perlu juga, karena sebenarnya orang merasa kekurangan. Ada kawan masalah rupiah yang di akhirat itu dicari oleh makhluk. Ibaratnya itu sabiji nasi di akhirat itu berharga. Nah, jadi ujar kalau ada hak manusia sejenis harta bagaimana? Anu dulu ditunaikan sudah. Nah ujar Sidin pulang apabila itu anak mengaji tunaikan hak harta, kemudian apabila hak dosa minta rela lawan makhluk. Karena kan ada hutang kita, ada hutang harta, ada hutang dosa. Mungkin tagibah orang, mungkin kita
tersakiti orang, terzalimi orang, kita minta ridha itu supaya bagus. Nah, imbah itu nggak untung sudah habis hak-hak tadi lalu ditak presiden. Nah, itu presiden sembahyang kayak apa? Nah, kalau ini aja sembahyang mau sembahyang manu ada, nah presiden sempurnakan dulu sembahyang, nah wajibnya dahulu. Pegamatan sempurnakan, hingga sempurna nah wajibnya disuruh sidin 40 hari berjamaah. Karena bila orang kawa 40 hari berjamaah takbir beserta imam itu dibebaskan daripada sifat munafik. 40 hari itu berjamaah baik beserta imam takbir juga. Hingga tuntung itu sidin dekati Allah Ta'ala. Kayak apa cara mendekatinya? Jangan dipilih kabliyah, ba'diyah. Itu dahulu begamatan. Sembahyang ba'diyah, kabliyahnya kita laksanakan. Nah, jadi kabliyah ba'diyah itu membawa kepada kecintaan Allah kepada makhluknya. Jadi orang yang menggawi kabliyah ba'diyah itu dipandang oleh Allah Ta'ala dengan pandangan kasih sayang. Jadi sebelum kita membaca ratib, wirid, bacaan dan lain sebagainya, kita usahakan kabliyah ba'diyah ini dulu yang digawi supaya Allah sayang sama kita. Jadi imbah kabliyahnya kita bagaimana sudah awal tonton. Hanya disuruh sidin Pak beramalan paling sedikit sehari itu membaca la ilaha illallah 100 kali supaya ada ikatan dengan Allah Ta'ala. La ilaha illallah 100 kali. Kemudian salawat setiap hari jangan kurang ujar sidin 100 kali. Cara bersalawat kayak apa? Baca salawat dan rasakan bahwasanya Rasulullah hadir di hadapan kita. Itu cara bersalawat. Sehingga bila kita merasa hadir kita bersalawat dengan Rasulullah, timbul haibah, rasa cinta dengan Rasulullah, rasa mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salawat itu ada caranya. Karena la ilaha illallah itu ada caranya. La ilaha illallah, tiada yang maulud, tiada yang ada selain Allah, tiada yang disembah selain Allah. Itu ada caranya, bertahwil. Dan salawat kayak itu juga kita rasakan bersalawat itu Rasulullah hadir, kita berada di hadapan Rasulullah, itu cara bersalawat. Mbak Tuntung disuruh sidin kena sembahyang duha, Mbak Tuntung lagi selesai rutin sembahyang duha disuruh sidin tahajud. Nah, jadi ma'rifah itu kadang seperti Satria Biji Hitam berubah langsung jadi kadang kalau 4 pelajaran tauhid 7 kali langsung pada sampai. Nah, asli itu bagaimana kita kumpulkan dalam ma'rifah Allah Ta'ala supaya memandang. Kenapa? Di dalam Al-Quran wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jika Allah Ta'ala bertakwalah kepada aku, kita mempelajari langsung. Itu yang dimaksud ma'rifah ujian-ujian itu. Ada yang kita belajar ilmu hakikat, mengenal rasa sampai kita lain itu kita tertipu masih. Karena itu sekadar ingat batas tahu aja. Karena ma'rifah itu ingat akal mungkin kita tahu, tapi tidak ada yang seterusnya ma'rifah zauqiyah, ma'rifah dengan rasa sehingga memandang sesuatu itu hanya yang adanya Allah, nah melihat segala sesuatu itu hanya ada Allah. Itu ngarannya di hati zauqiyah ngarannya. Karena kalau mencapai itu kecuali dengan takwa. Kalau kita belajar wala ilmunya itu ngarannya tertipu, kita asa sampai ngaran asa itu belum sampai. Nah, sehingga lantaran tertipu tadi sehingga karena pun lagi sembahyang. Kenapa? Rasa sampai. Padahal takwa itu yang penting supaya Allah sayang. Kalau Allah sendiri yang merasakan, Allah sendiri yang menyampaikan kita. Kita kadang kalau sampai kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu tauhid, ilmu ma'rifat itu bukan sesuatu yang hanya diucap sehingga menjadi yakin sampai saja. Itu masing-masing menggawi. Bila akan menggawi takwa, insya Allah kenalkan dirinya. Bila ada takwa, kalaupun beliuran untuk guru menyampaikan, kalaupun beliuran kita hafal atau hebat memecahkan ilmu tauhid, tetap pada tahu diresa. Man lam yaduk, lam yadri. Seorang artinya merasa maka tahu. Siapa yang merasa kan tahu ya. Merasa maka tahu. Nah, yang melihat di chat tulisan merasa maka tahu. Dasar bicara gimana bicara. Man lam yaduk, lam yadri. Barang siapa ada merasa ada tahu. Kayak apa kita berhikmat mengisahkan ma'rifat. Ada awal. Nah, ada tuh kisahnya beneran.
Makanya orang bahari itu ada lawas belajar pas apa nang diatur orang takwanya dahulu, ibadahnya diatur hatinya. Karena kenapa ibadah kita kawa ikhlas, kenapa kita kawa tawadu? Karena sifat-sifat nang di dalam hati kita ini nang buruk-buruknya bagaimana kita sudah buangi. Karena bila ada aja masih sifat nang kada bersih di dalam hati itu kada mau ikhlas kita pasti kena menghambat untuknya. Kita bujur hendak ikhlas sembahyang, timbul-timbul imbah waktu sembahyang. Orang melihat aku nak sembahyang, nah timbul tuh ada pasti membikas ya. Bila kada kita bersihi hati kita, sedikit banyaknya nang kotoran nang di dalam hati ini mengumpati apa yang kita gawe. Bahkan ulama menyebutkan kada mau ikhlas seseorang itu apabila inya kada bersih hatinya. Nah ini bagaimana perlu ilmu tasawuf, kayak bagaimana hatinya menghilangkan sombong, bagaimana menghilangkan takabur, bagaimana menghilangkan ria, bagaimana kita buat ini supaya ibadah kita dan manakala kita takbir Allah ikhlas, manakala kita bersedekah ikhlas karena Allah. Itu ada kawa ikhlas itu kecuali nang penyakit hati ini dibuangi dahulu. Nah sebenarnya itu hubungan ada mau kada. Jadi kada kawa orang itu ma'rifah dengan sempurna, kada digawi seberitaan tadi, fikihnya digawi, tasawufnya digawi, tauhidnya digawi, hanya berbuah ma'rifah. Bila salah satunya aja kita akan tertipu. Kok ibadah berhikmat timbul karena ada ikhlas, ada hasilnya bersih benar hati bagus saja, cuman amal ibadahnya kada. Nah ini kurang juga nilainya. Ma'rifah kepada Allah, belajar ilmu tauhid segala sesuatu kita yakin Allah. Nah sebenarnya itu dirangkum, dikumpulkan sehingga menjadi ma'rifah yang sempurna. Itu tujuan kita. Nah jadi Jirsidin wajib mengiktikatakan kita apabila kita melihat segala sesuatu, hati rasa kita bahwasanya itu adalah gawian Allah Ta'ala, mengatakan bahwa itu adalah ampun Allah Ta'ala. Jadi adanya kita itu diadakan, beda lawan Allah Ta'ala itu sudah ada, artinya adanya Allah Ta'ala kada berpermulaan, kada berakhirat, kadim dan maka. Adanya kita ada juga, cuman diadakan, asalnya kada diadakan, maka ngarannya itu makhluk. Mengadakan ngarannya Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi apabila kita memandang sesuatu yang ada ini, kita ingat Allah bersifat wujud, Allah itu bersifat ada, dan adanya Allah Ta'ala itu kada memerlukan tempat, kada memerlukan waktu, kada memerlukan segala sesuatu. Allah Ta'ala itu memang wajib bersifat wujud. Nah jadi kena buahnya orang meyakini dengan Allah Ta'ala di dunia, manfaatnya kayaknya di akhirat kalau memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beda orang yang ma'rifah lawan kada masuk surga juga ketika dia melihat Allah Ta'ala, ada juga. Karena sepaling nikmat, karena seluruh nikmat surga dikumpulkan, yang daripada tingkatan-tingkatan surga seberatan dikumpulkan, seberatan itu kada menandingi dengan nikmatnya memandang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk surga tapi belum tentu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sahabat-sahabat bahari itu takutan terpisah lawan Rasulullah di akhirat. Maka mereka berdoa supaya dikumpulkan lawan Nabi. Dan Nabi caranya tadi itu mencintai dengan sesuatu, maka akan dikumpulkan dengan sesuatu itu. Nah kemudian sifat Allah Ta'ala kidan. Nah, kita simpulkan bahwasanya Allah Ta'ala itu wajib bersifat wujud atau ada, supaya mengingatkan kita segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit, yang segala seluruh alam ini adalah tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ingat kita mengapa aja yang ada, yang begitu bagus, yang begitu elok, yang begitu keras, yang begitu
segala sesuatunya itu adalah jalian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu pasti ada, dan Allah Ta'ala supaya kita kenal lawan sini lalu dikiri oleh Allah Ta'ala, diberi tanda ada warna abang, bagus benar di ukirannya. Ini menandakan jamal keelokan Allah Subhanahu wa Ta'ala segala sesuatu tadi. Sehingga kita ada merasa daripada saking Allah Ta'ala eloknya, bagusnya Allah Ta'ala itu, lihat ya, kita melihat makhluk. Ada nabi pakaian Allah Ta'ala dengan kesugihan, jam halal, rumah halal, kendaraan hebat, mewah. Ada juga yang dipakaian oleh Allah Ta'ala dengan kemiskinan, baju sarabana seadanya, makan seadanya, macam-macam dipakaian Allah Ta'ala nih. Tapi intinya seberataan itu kesimpulannya mayat dia tuh mati aja tuh seberataan. Amuninya mati kurang dihiasi oleh Allah Ta'ala dengan bunga sebenarnya. Nang bini aja kada awal ditinggalkan kemana, jangan bawas jangan sini. Satu mati nih orang nih kalau ada lawas teman alipong bini itu kak sadang bulik daripada sayangnya lah. Nang laki unjun awas saya datang jahat yang kayak meninggalkan orang. Satu mata jadi tinggalkan ibadahan bini yang jahat. Nah jadi imbah itu mati, nang laki hilang sebenarnya itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi ngapun salam bulau mati ini. Nah itu menandakan lumasnya Allah Ta'ala memakaiani nang sugi. Jadi sebenarnya itu kadang kalau disembuhkan nang sugi, nang miskin, nang bungas, nang ada bungas sebenarnya itu Allah Ta'ala mahiasi memakaiani. Amun mati sebenarnya lintok juga. Menjaga ngomongnya gorong-gorong berpetang-tang. Sebenarnya mati juga. Sehingga dengan demikian menambah keyakinan Allah Ta'ala itu ada dan berlaku segala sesuatu, wujudnya segala sesuatu ini membuktikan adanya Allah Ta'ala. Sampai-sampai adanya Allah Ta'ala itu daripada jamal dan jalalnya Allah, kita kada sadar Allah Ta'ala itu ada. Kita berpijit-pijit ini kada sadar, ini mana pijit-pijit. Nah ingat tadi Allah Ta'ala dari segala sesuatu kita, sehingga kita kadang lupa daripada saking hebatnya Allah Ta'ala memakaian kita tadi. Nah kita meminta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan kita, selalu mengingatkan lawan sigit, karena ingat lawan Allah Ta'ala itu sumber dan daripada kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah akhirnya di situ aja, mudah-mudahan ada rezeki dan umur kita teruskan kepada hidam. Kemudian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.